Cukup kecil, kompak, tegas, dan ringkes. Bahkan aku nyebutnya hampir si minimalis. Ya apalagi kalau bukan Sony Alpha 6000. Disclaimer dulu, kalau aku gak akan bahas secara full review dan full detail nih kamera, tapi lebih tepatnya gimana hasil foto dan video dari ini kamera, sekaligus apa yang aku rasakan dalam memakai ini kamera, terutama enak dan gak enaknya. Sony A6000, ini kamera merupakan versi terendah dari Sony A6000 series. Kemudian muncullah A6300, A6500, A6400, A6600 yang merupakan flagship dari Sony. Kemudian yang terakhir A6100. Koreksi saya kalau salah urutannya yang benar gimana, tapi yang pasti secara desain untuk keseluruhan hampir sama, gak menunjukkan perbedaan yang berarti. Dan aku akan bicara dari gak enaknya dulu dalam memakai ini kamera. Yang pertama, panas. Lebih tepatnya overheat. Di sini bukan berarti yang panas banget, enggak. Cuma di sini panasnya yang cukup mengganggu, apalagi pemakaian outdoor kurang lebih 15 menit standby terus, dia panasnya mulai berasa banget. Tapi untungnya untuk sistem autofocus baik foto dan video di siang hari, dia masih bekerja dengan cukup optimal. Yang kedua, LCD di bawah terik sinar matahari kacau, hampir gak kelihatan. Jadi untuk nentuin exposure susah banget. Bisa jadi nanti kalau nggak under atau overexposure. Yang ketiga, baterainya cukup boros. Ya karena ini kamera keluaran tahun lama, sekitar 2014, jadi baterainya adalah tipe NPFW 50 dengan kapasitas 1020 mAh. Menurutku kurang banget, apalagi di bawah terik sinar matahari. Buset, menurunnya cepet banget. Jadi solusinya adalah bawa lebih dari satu baterai. Bahkan ketika kecerahan monitor diatur ke mode cerah, menurutku tetap kurang optimal dan menguras baterai lebih cepat. Dan yang keempat, tidak ada jack 3,5 mm untuk mix eksternal. Balik lagi, tergantung kebutuhan setiap orang. Tapi kalau hanya untuk kebutuhan utama foto, aku rasa gak masalah. Beda lagi kalau kalian juga mementingkan video, aku rasa akan jadi masalah. Serta yang kelima, batas record up to 29 menit 50 detik. Menurutku cukup mengganggu ya, karena kalau kita pengen durasi lebih lama dalam merekam akan sangat kurang banget. Ditambah lagi panas yang ditimbulkan, bakal malah tambah merepotkan. Dan yang keenam, sekaligus terakhir, dia hanya sebatas Full HD untuk video. Meskipun ada mode format XAVCS di mana dia lebih baik untuk resolusi better detail, tapi menurutku tetap ya kurang, apalagi sekarang kamera harus bisa 4K. Tahun 2023 loh ini, zaman semakin maju dan semakin canggih, di mana Full HD sekarang udah menjadi standar. Tapi perlu diingat juga kalau 4K memerlukan penyimpanan memori dengan bitrate yang lebih bagus, tentunya akan memakan biaya lebih mahal. Setelah bahas gak enaknya nih kamera, sekarang kita ulas enaknya dari nih kamera. Yang pertama, 11 fps. Tapi tunggu dulu ya. Memang aku akui 11 fps itu oke banget. Tapi kok heran ya saya, dengan settingan manual shutter speed 1/400, ISO 100, bukaan f3,5, lensa kit, fokus AFC, mode jepret high continuous, ketika motret motor yang melaju cukup kencang, kurang lebih 50 km/jam, kenapa fokus susah banget nguncinya? Bahkan foto terlihat blur dan gak bisa terlihat jelas bagian wajah si mbaknya. Karena aku kurang puas, aku coba lagi dengan settingan yang sama dengan sebelumnya, tetap masih blur dan gak bisa fokus. Wajah si abangnya terlihat kurang jelas. Apa iya ini memang untuk continuous setting 11 fps hanya untuk objek bergerak dengan kecepatan tertentu? Tapi ketika motret sepeda ontel dengan kecepatan kurang lebih 20 km/jam, tentunya settingan masih sama dengan sebelumnya. Wajah si ibu bisa di-lock dengan baik, fokus dan kualitas gambar mampu dihasilkan dengan optimal. Jadi saya baru sadar kalau 11 fps ada limit tertentu untuk fokusnya. Dan yang kedua, bentuknya cukup unik. Tapi ini selera masing-masing ya, karena aku suka tegas, ringkes, dan hampir minimalis sekaligus estetik. Menurutku ini desainnya menarik dan oke banget. Dan yang ketiga, buset,
autofokusnya cepet banget. Gak perlu diragukan lagi kalau autofokusnya mantap banget. Ku tes untuk face detection di outdoor, wow, lumayan, bahkan tanganku gerakkan ke depan langsung satset. Nice. Dan yang keempat, sensor APS-C 24 megapiksel. Menurutku udah cukup banget untuk kebutuhan fotografi. Kecuali kalau kalian foto banner atau papan iklan, jelas kurang. Apalagi kalau kalian suka cropping, jelas butuh megapiksel yang gede. Dan yang kelima, sudah ada EVF, Electronic Viewfinder. Perlu kita tahu bahwa kualitas LCD Sony Alpha 6000 jelek banget, terutama di bawah terik sinar matahari. Udah kalau ngandelin LCD pasti kalau gak over ya under exposure. Jadi dengan adanya EVF membantu banget ketika nentuin exposure, terutama di siang hari. Dan yang keenam sekaligus terakhir, harganya cukup terjangkau, 5 jutaan sudah dapat nih kamera. Untuk sekarang 5 jutaan sudah bisa lah ya dapat nih kamera, tapi tergantung juga kelengkapan dan kondisi kamera. Kalau masih oke banget, bisa-bisa mencapai 6 jutaan beserta lensa kit. Oke, tes video dari Sony Alpha 6000 dengan shutter speed 1/1250, bukaan f3,5, ISO 100. Ini sambil jalan ya. Dengan format XAVCS 24p. Oke. Jadi gimana nih menurut kalian Sony Alpha 6000 di tahun 2023 ini? Masih cukup worth it gak ya nih kamera? And so, thank you.